Kegelisahan bukan hanya perasaan lewat semata, tetapi merupakan alarm dari dalam jiwa bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dalam dirimu. Meskipun kamu bisa tersenyum, berbicara dengan ceria, dan menjalani aktivitas seperti biasa, namun batinmu mungkin sedang menjerit. Rasa cemas, marah, dan tegang bukan hadir tanpa sebab. Mereka hadir sebagai sinyal bahwa ada hal yang belum kamu rapikan dalam kehidupan. Masalahnya bukan dunia yang terlalu keras, tapi jiwamu yang tidak kamu rawat. Kamu memoles penampilan, menjaga nama baik, bahkan sangat peduli terhadap citra, tetapi lupa menjaga batin. Jiwa dan hati yang tidak dirawat ibarat rumah tanpa pondasi, tampak megah tapi bisa runtuh kapan saja. Maka jangan heran kalau kamu merasa hampa meski punya segalanya. Ketenangan bukan soal keadaan di luar, tapi keadaan di dalam. Dan inilah saatnya kamu menengok ke dalam diri dan bertanya, apa yang belum aku selesaikan dengan jiwaku sendiri? Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk luangkan waktu sejenak untuk refleksi bersama di channel ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa bantu menenangkan hati dan memperbaiki pandangan hidup. Di kolom komentar, kamu juga bisa berbagi pengalaman atau curhat yang mungkin sedang kamu alami. Karena kita semua butuh ruang untuk tumbuh, untuk didengar, dan untuk disadarkan. Ingat, merawat hati itu sama pentingnya dengan merawat tubuh. Jangan tunggu sampai kegelisahan berubah jadi luka yang dalam. Di sini kita belajar bareng, perlahan namun pasti. Kamu tidak sendiri dan kamu bisa berubah mulai dari sekarang. Baik Muslim maupun non-Muslim, semua akan mendapat manfaat bila belajar mengelola hati. Maka mari lanjutkan pembahasan. 10 penyebab kenapa hatimu tak kunjung damai dan bagaimana menghadapinya, mulai dari yang paling sering kamu alami tanpa sadar. Penyebab ke-1, menunda bertobat atas kesalahan yang dianggap kecil. Seringkali kita tahu sesuatu itu salah, tapi tetap melakukannya dengan alasan, cuma kecil kok. Padahal kesalahan kecil yang diulang-ulang akan membentuk tembok besar antara kamu dan ketenangan hati. Dosa kecil itu seperti racun yang kamu minum sedikit demi sedikit. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi lama-kelamaan akan melemahkan hatimu. Kamu jadi kehilangan rasa malu, kehilangan sensitivitas terhadap dosa. Pada akhirnya, kamu merasa biasa saja melakukan kesalahan, bahkan membenarkannya. Penundaan tobat membuat hati keras. Semakin lama kamu abaikan suara nurani, semakin jauh kamu dari cahaya ketenangan. Padahal tobat bukan hanya soal agama, tapi bentuk kejujuran terdalam terhadap diri sendiri. Saat kamu mengaku salah dan bersedia memperbaiki, disitulah hatimu mulai lapang. Tapi kalau kamu terus menunda, hati akan penuh sesak oleh beban yang kamu simpan sendiri. Maka jangan anggap remeh dosa kecil. Ia bisa menjauhkanmu dari kedamaian besar. Tobat itu seperti air yang membersihkan hati dari kotoran. Tapi jika kamu menundanya terus-menerus, kotoran itu akan mengeras. Kamu mulai lupa rasanya menangis karena dosa. Lupa rasanya takut kepada Tuhan. Akhirnya kamu hidup dalam kepura-puraan. Kamu tampak tenang, tapi dalamnya penuh badai. Semakin lama kamu membohongi diri sendiri, semakin jauh jalan pulang menuju kedamaian. Hati tahu kapan ia sedang berdusta. Hati tahu kapan ia pura-pura baik-baik saja. Ketika kamu mulai jujur dan kembali memohon ampun, disitulah kamu membebaskan dirimu dari penjara batin. Sekecil apapun dosamu, akui dan tangisi. Karena hati yang lembut lahir dari tobat yang tulus. Ketika kamu mulai rutin beristighfar dan memperbaiki niat, kamu akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih damai menjalani hidup. Jangan tunggu sempurna untuk bertobat. Justru dengan bertobat, kamu memulai langkah kecil menuju ketenangan yang hakiki. Penyebab kedua, terlalu sering mengurusi kehidupan orang lain. Kamu mungkin tidak sadar, tapi terlalu sibuk memperhatikan hidup orang lain bisa membuatmu gelisah sendiri. Kamu suka menilai, mengomentari, bahkan membandingkan hidupmu dengan hidup mereka. Padahal, kamu tidak tahu apa yang mereka alami sesungguhnya. Kamu lebih sering mengkritik daripada memperbaiki. Energi yang seharusnya untuk merawat hati malah habis untuk mencela. Lama-kelamaan kamu jadi lupa merawat jiwamu sendiri. Kamu merasa benar karena sedang menegur, padahal sebenarnya kamu sedang mengabaikan luka dalam dirimu.
Setiap kalimat sinis, setiap komentar pedas yang kamu lontarkan bisa jadi adalah pelarian dari kegelisahanmu sendiri. Hati yang sibuk mencela tidak sedang menyembuhkan. Ia justru menumpuk luka-luka baru. Maka jangan heran kalau kamu semakin mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit bahagia. Semua karena kamu lebih sibuk dengan urusan orang lain daripada menyelami jiwamu sendiri. Kebiasaan membandingkan dan mencela itu menyenangkan di awal, tapi merusak di dalam. Kamu tertawa saat melihat orang gagal, tapi diam-diam hatimu semakin rapuh. Kamu merasa menang karena menemukan celah kesalahan orang, tapi hatimu sendiri semakin jauh dari kemenangan sejati, ketenangan. Kamu merasa puas ketika terlihat pintar, tapi sesungguhnya sedang menutupi kebingungan dalam dirimu. Semakin sering kamu menilai orang lain, semakin buta kamu terhadap penyakit hatimu sendiri. Maka berhentilah sejenak. Tanyakan, kapan terakhir kali aku mendoakan diriku sendiri, bukan mencela orang lain? Kapan terakhir aku membersihkan hatiku, bukan mengorek dosa orang lain? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan memperhatikan kekurangan orang. Fokuskan perhatian pada apa yang bisa kamu perbaiki dalam dirimu. Disitulah letak kunci kedamaian. Jangan cari kesalahan orang, carilah cara untuk memperbaiki dirimu. Karena pada akhirnya yang akan kau pertanggungjawabkan bukan hidup orang lain, tapi jiwamu sendiri. Penyebab ketiga, terlalu melekat pada dunia. Salah satu penyebab utama kegelisahan adalah cinta dunia yang berlebihan. Kamu terlalu menggenggam apa yang seharusnya hanya numpang lewat. Harta, jabatan, pujian, semua kamu kejar seakan-akan tinggal selamanya. Padahal dunia tidak pernah setia. Semakin kamu melekat, semakin kamu takut kehilangan. Ketika harapanmu terlalu tinggi pada hal yang fana, kekecewaan akan jadi temanmu. Dunia itu seperti bayangan. Kamu kejar ia lari, kamu biarkan ia datang. Tapi kamu tak sabar. Kamu ingin semuanya sekarang juga. Akhirnya kamu kelelahan, kehilangan arah, dan merasa kosong. Dunia boleh ada di tanganmu, tapi jangan sampai mengakar di hatimu. Karena jika hatimu sudah penuh oleh dunia, maka tempat untuk ketenangan jadi sempit. Ingat, dunia ini hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuanmu adalah kedamaian sejati yang hanya bisa diraih dengan melepaskan ketergantungan pada hal-hal yang sementara. Belajarlah merasa cukup, maka hatimu akan damai meski tak memiliki segalanya. Banyak orang terlihat bahagia di luar, tapi hatinya penuh ketakutan kehilangan. Itu karena mereka mencintai dunia lebih dari seharusnya. Padahal dunia tak akan pernah memberi jaminan. Hari ini kamu punya, besok bisa hilang. Maka ketika kamu menggantungkan rasa amanmu pada dunia, kamu akan terus dihantui rasa cemas. Kamu takut kalah, takut tak dihargai, takut dilupakan. Itu semua bukan tanda kebahagiaan, tapi tanda kamu terlalu mencintai sesuatu yang rapuh. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita hidup di dunia seperti orang asing atau musafir. Artinya, kita boleh menggunakan dunia, tapi jangan terlalu betah. Hati yang tenang adalah hati yang siap kehilangan, bukan karena tidak peduli, tapi karena percaya bahwa semua milik Allah dan pasti akan kembali padanya. Semakin kamu ikhlas, semakin ringan langkahmu. Lepaskanlah dunia dari hatimu, maka kamu akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya, yang tak bisa dibeli dengan apapun. Penyebab keempat, tidak menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran. Setiap hari kamu disuguhkan berbagai informasi dari media sosial, berita, film, dan percakapan. Tanpa kamu sadari, semua itu masuk ke dalam pikiranmu dan membentuk pola berpikir. Jika yang kamu lihat, dengar, dan baca adalah hal-hal negatif, maka jiwamu akan penuh kekacauan. Pikiran yang terus-menerus dijejali hal buruk akan menumpuk menjadi rasa cemas, marah, takut, dan gelisah. Sama seperti tubuh yang sakit karena makanan kotor, hati juga bisa rusak karena informasi yang tak disaring. Kamu harus mulai selektif terhadap apa yang kamu konsumsi secara mental. Pilihlah tayangan yang menenangkan, bacaan yang mencerahkan, dan obrolan yang membangun. Jangan biarkan pikiranmu jadi tempat sampah. Jika kamu menjaga pikiranmu tetap bersih, maka hatimu pun akan terasa ringan. Ingat, pikiran jernih melahirkan perasaan damai. Jangan heran jika kamu gelisah padahal tidak tahu sebabnya.
Mungkin karena kamu membiarkan sampah masuk ke pikiranmu setiap hari. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari bisa mengotori hatinya. Tayangan sinis, kata-kata kasar, berita yang menakutkan, semua itu bisa membentuk mental yang gelisah. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu mulai berpikir negatif, membandingkan hidupmu dengan orang lain, atau merasa tidak cukup. Semua itu berasal dari informasi yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Maka mulailah menjaga pikiran seperti kamu menjaga tubuh. Jangan makan sembarangan, jangan juga berpikir sembarangan. Batasi waktu bermain media sosial, pilih akun yang memberi manfaat. Jauhi konten yang membuatmu iri, marah, atau takut. Karena semua itu menumpuk dan menjadi racun dalam jiwamu. Ketika pikiran sudah bersih, kamu akan lebih mudah merasa damai. Kamu akan bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Hati-hati dengan apa yang kamu izinkan masuk. Karena bisa jadi itulah yang selama ini mencuri ketenanganmu secara diam-diam. Penyebab kelima, menyimpan dengki yang dibungkus dengan elegansi. Kamu mungkin terlihat ramah, sopan, bahkan bijak di mata orang lain. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu menyimpan iri yang kamu bungkus dengan senyum. Dengki itu seperti api kecil yang diam-diam membakar damai dalam dirimu. Kamu merasa kesal melihat orang lain bahagia, kamu sulit bersyukur atas pencapaian sendiri karena terus melihat keberhasilan orang lain. Dengki membuatmu sulit bahagia karena kamu tidak ingin orang lain lebih bahagia darimu. Hati yang penuh iri adalah hati yang sempit. Setiap kali melihat orang sukses, kamu merasa gagal. Setiap kali melihat orang dicintai, kamu merasa ditinggalkan. Padahal, setiap orang punya takdir masing-masing. Dengki tak akan mengurangi rezeki orang lain, tapi akan menguras kedamaianmu sendiri. Belajarlah bersyukur, belajar mendoakan orang lain, karena ketika kamu ikhlas melihat orang lain bahagia, kamu sedang membuka pintu ketenangan dalam hatimu sendiri. Penyebab keenam, tidak menerima takdir yang telah terjadi. Kamu terus mengeluh tentang masa lalu, menyesali apa yang sudah berlalu, dan bertanya, kenapa harus aku? Padahal semua itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Semakin kamu menolak takdir, semakin kamu gelisah. Menerima takdir bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa hidup punya alur yang tidak selalu sesuai rencana. Kamu tidak bisa memilih ujian, tapi kamu bisa memilih sikap. Ketika kamu berdamai dengan takdirmu, kamu akan merasa lebih ringan. Tapi jika kamu terus bertanya dan menyalahkan keadaan, kamu akan terus merasa sesak. Hidup ini bukan soal adil atau tidak, tapi soal bagaimana kamu bersikap saat diuji. Ingat, Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Bisa jadi apa yang kamu benci hari ini adalah yang kamu syukuri esok hari. Maka belajarlah menerima agar hatimu tenang. Penyebab ketujuh, menyimpan dendam dalam waktu yang lama. Kamu mungkin merasa marah karena dikhianati, disakiti, atau dilupakan. Tapi ketika kamu memilih menyimpan dendam, kamu sedang menyakiti dirimu sendiri dua kali. Dendam itu ibarat beban yang kamu pikul kemana-mana. Ia tidak menghukum orang yang menyakitimu, tapi menghancurkan ketenanganmu sendiri. Maafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk tenang. Selama kamu terus mengingat luka itu tanpa mengikhlaskan, kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Maaf bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar kamu bisa melangkah lebih ringan. Tidak semua orang yang menyakitimu akan meminta maaf, dan tidak semua luka bisa diobati oleh waktu. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus-menerus disakiti oleh kenangan. Belajarlah memaafkan, karena hati yang memaafkan adalah hati yang merdeka. Penyebab kedelapan, hidup tanpa tujuan yang jelas. Kamu bangun pagi, bekerja, makan, lalu tidur dan ulangi lagi. Tapi kamu merasa kosong. Kenapa? Karena kamu hidup tanpa arah. Kamu hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan yang bermakna. Ketika jiwa kehilangan makna, maka kegelisahan akan mengambil alih. Manusia butuh arah, butuh makna yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik. Tanpa tujuan yang mulia, kamu akan mudah bosan, mudah merasa gagal, dan mudah merasa hampa. Tujuan tidak harus besar, tapi harus jelas. Bahkan sekecil niat untuk bermanfaat bagi orang lain bisa memberi ketenangan yang luar biasa. Maka luangkan waktu untuk bertanya, untuk apa aku hidup?
dan temukan jawaban yang membuatmu bersemangat lagi. Karena hidup tanpa tujuan seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing dan hilang arah. Penyebab kesembilan, terlalu banyak menunda-nunda. Kamu tahu harus berubah, tahu harus memperbaiki, tapi kamu bilang, nanti saja. Penundaan itu membuat beban semakin berat, tugas kecil jadi besar, niat baik jadi hilang, dan hati semakin gelisah karena dihantui yang belum diselesaikan. Kebiasaan menunda adalah racun diam-diam bagi kedamaian. Ia membuatmu merasa bersalah tapi tidak cukup kuat untuk berubah. Waktu terus berjalan, tapi kamu terus lari dari tanggung jawab. Semakin banyak yang kamu tunda, semakin besar kecemasan yang kamu rasakan. Maka mulailah dari yang kecil. Jangan tunggu siap, karena kesiapan datang setelah kamu melangkah. Setiap keputusan untuk bertindak adalah satu langkah menuju ketenangan. Penyebab ke-10, kurang menjalin hubungan spiritual dengan Pencipta. Kamu mungkin merasa gelisah karena kamu jauh dari sang sumber ketenangan. Kamu terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa berdoa. Padahal ketenangan tidak bisa dicari, tapi harus disambungkan kembali kepadanya. Ketika hati jauh dari Allah, maka dunia akan terasa sempit. Tapi ketika hati dekat dengan Allah, maka dunia ini terasa luas meskipun sempit. Syalat, zikir, membaca kitab suci adalah cara menenangkan hati yang paling hakiki. Dekatkan dirimu kepada Allah, dan kamu akan menemukan bahwa ketenangan tidak harus menunggu hidup sempurna. Ia hadir ketika kamu merasa cukup, karena yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Kegelisahan bukan akhir, ia adalah pintu masuk menuju kedewasaan spiritual. Kamu hanya perlu berani menyelami diri dan menghadapinya. Jangan lari dari rasa tak nyaman, karena itu bagian dari proses penyembuhan. Periksa lagi hatimu, pikiranmu, kebiasaanmu. Perbaiki perlahan satu demi satu. Jangan menunggu semuanya selesai, cukup mulai. Karena ketenangan itu tidak datang dalam sekali langkah, tapi dari kebiasaan baik yang dibangun terus-menerus. Hidup yang damai bukan hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang tahu bagaimana menyikapi masalah dengan bijak. Dan kamu mampu melakukannya mulai dari sekarang. Terkadang yang kamu butuhkan bukan nasihat panjang, tapi keheningan yang jujur. Diam, duduk sendiri, tanpa gangguan, dan mulai mendengar suara hatimu sendiri. Dalam kesunyian, kamu akan sadar bahwa banyak kegelisahanmu berasal dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kamu terlalu sering sibuk membuktikan diri, mengejar validasi, menghindari rasa sakit, sampai lupa mengajak jiwamu berbicara. Ketenangan itu tidak bisa datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Maka ambillah waktu untuk menyendiri. Jauh dari notifikasi, komentar orang, dan hiruk-pikuk dunia maya. Duduklah dengan dirimu sendiri, ambil nafas perlahan, dan rasakan keberadaanmu sepenuhnya. Bicaralah kepada Allah dalam doa yang sederhana. Curhatkan semua yang kamu rasa. Menangislah jika perlu, karena air mata bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Di tengah diam itulah kamu mulai merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa damai yang perlahan menyapa, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Setelah kamu menyadari akar dari kegelisahanmu, sekarang saatnya memilih, tetap seperti ini, atau mulai berubah. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai. Bahkan perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Jangan tunggu besok, jangan tunggu siap, karena hatimu sudah cukup lelah menunda. Pelan-pelan, perbaiki cara berpikirmu, bersihkan isi hatimu, dan jernihkan tujuan hidupmu. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan, sikapmu, waktumu, dan pilihanmu. Maafkan orang yang menyakitimu, lepaskan yang tidak bisa kamu ubah, dan pegang erat apa yang membuatmu lebih dekat pada Allah. Ketahuilah, tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang tulus. Ketenangan itu bukan hadiah instan, tapi hasil dari perjuangan jiwa yang tidak menyerah. Kamu layak hidup dengan hati yang tenang. Kamu berhak untuk merasa cukup, damai, dan utuh. Maka mulai hari ini, pilihlah jalan itu. Jalan pulang menuju hati yang lebih ringan dan jiwa yang kembali seimbang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga setiap kalimat yang kamu baca membawa cahaya ke dalam hatimu. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan menyembuhkan, mengenal diri,
dan mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan takut untuk berubah, karena perubahan adalah bukti bahwa kamu masih hidup dan ingin menjadi lebih baik. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar tidak tertinggal pesan-pesan kehidupan lainnya. Tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk sama-sama belajar merawat jiwa. Ingat, dalam dunia yang penuh kebisingan, kamu tetap bisa memilih hidup dengan tenang. Kuncinya ada di dalam hatimu sendiri. Jadikan hidup ini ladang amal dan jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendekat kepada Tuhan. Semoga damai dan rahmat menyertai setiap langkahmu hari ini dan seterusnya.